pendengar setia podcast. Selamat datang di episode terbaru kita. Saya Cecilia, dan hari ini kita akan memulai tentang tradisi Mapalus di Minahasa dan bagaimana keturunan Jawa Tondano menerapkan konsep ini di Bolangowondo. Bersama saya sudah hadir Ibu Amalia, seorang keturunan Jawa Tondano yang sudah lama tinggal di Bolangowondo. Selamat datang Ibu Amalia. Terima kasih Sisil. Senang sekali bisa bergabung di podcast ini bersama Sisil dan teman-teman pendengar sekalian. Senang sekali juga bisa berbincang dengan Ibu Amalia. Sebelum kita mulai, bisa Ibu jelaskan apa itu Mapalus? Tentu, Mapalus adalah sebuah tradisi gotong royong yang sudah mengakar dalam budaya Minahasa, Sulawesi Utara. Dalam Mapalus, masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, seperti bercocok tanam, membangun rumah, menyelenggarakan acara adat maupun pernikahan. Inti dari Mapalus adalah kerjasama dan solidaritas antar warga. Wah, menarik sekali. Bagaimana sejarah dari tradisi ini, Bu? Jadi, sejarah Mapalus bisa ditelusuri sejak zaman dulu kala, di mana masyarakat Minahasa bergantung pada pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Dalam menghadapi tantangan alam dan keterbatasan teknologi, mereka menemukan bahwa bekerja sama lebih efektif daripada bekerja sendiri. Jadi, Mapalus berkembang menjadi sistem kerjasama yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Lalu, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minahasa saat itu? Mapalus masih sangat relevan dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, dalam pertanian, masyarakat Minahasa masih sering melakukan kerja bersama saat musim tanam atau panen tiba. Selain itu, tradisi ini juga diaplikasikan dalam kegiatan sosial seperti membangun rumah adat atau membantu tetangga yang membutuhkan. Wah, sangat menginspirasi ya, Bu. Sekarang, saya ingin tahu lebih lanjut tentang keturunan Jawa Tondano di Bolangowondo. Bagaimana sejarah perpindahan mereka dan penerapan Mapalus di sana? Nah, keturunan Jawa Tondano adalah hasil dari perpindahan penduduk dari Jawa ke daerah Tondano pada masa kolonial Belanda. Mereka dibawa sebagai tenaga kerja di perkebunan dan proyek infrastruktur. Setelah menetap di Tondano, mereka berbaur dengan masyarakat setempat dan mengadopsi beberapa tradisi lokal termasuk Mapalus. Sangat menarik ya, Bu. Saya jadi penasaran dengan sejarah Jawa Tondano. Mengapa suku Jawa bisa berkolaborasi dengan suku Minahasa di Tondano? Jadi, menurut artikel yang pernah saya baca dan mendengar dari cerita kakek saya, bahwa kampung Jawa Tondano bermula dari kedatangan rombongan Kiai Mojo yang nama aslinya adalah Kiai Muslim Muhammad Khalifah. Beliau adalah seorang ulama terkenal di Jawa dan panglima perang santri yang ditangkap penjajah Belanda dalam Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830. Beliau lahir tahun 1764 di Mojo Boyolali atau Solo, Jawa Tengah. Bergabung dalam Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 atas permintaan Pangeran Diponegoro tahun 1825. Pada saat itu beliau berumur 61 tahun, yang kemudian diangkat sebagai penasihat agama dan panglima perang santri. Menurut Profesor Dr. Ishak Pulkadang, selaku Ketua Lembaga Adat Pelaksanaan Jawa Tondano Minahasa, menuturkan, Kiai Mojo saat itu disebut Belanda sebagai musuh yang ditakuti serta center of gravity Perang Jawa. Oleh karena itu, beliau jadi sasaran utama penangkapan untuk melemahkan Perang Jawa. Beliau ditangkap tentara Belanda saat dengan sengaja meninggalkan tempat perundingan dengan Belanda di Klaten, Jawa Tengah bersama 500 pengikutnya. Tetapi ia dijebak dan dicegat tentara Belanda dengan oven match ketika akan pulang ke Pajang berdasarkan perintah Jenderal de Kock. Lalu beliau dan pasukannya diasingkan ke Sulawesi Utara, tepatnya di Tondano. Para pengikut Kiai Mojo ini semuanya laki-laki, karena tidak diperkenankan membawa istri bagi yang sudah kawin.
Di Tondano mereka beradaptasi dengan baik lewat pergaulan hingga menjadi guru bagi penduduk setempat, terutama soal cara mengelola lembah Tondano yang masih banyak rawa serta hutan yang lebat. Para penduduk setempat lalu diajari oleh Kiai Mojo dan pengikutnya cara bercocok tanam padi sawah melalui drainase. Walhasil, para pengikut Kiai Mojo ini diterima dengan sangat baik oleh penduduk setempat. Dan kemudian diterima meminang dan menikahi wanita penduduk asli di Tonsea Lama dan Tondano. Awal mula terbentuknya komunitas Jawa Tondano bermula dari mantan komandan pasukan seorang pemuda bernama Tumenggung Zes, umur 20 tahun, kawin dengan Nuranga, anak gadis dari Walak, Hulu Balang, Tonsea Lama, Rumbayan. Pernikahan ini diselenggarakan 7 hari 7 malam dengan paduan pakaian adat Keraton Jogja dan kebaya Minahasa, serta paduan seni Jawa Islami dimeriahkan dengan seni terbangan dan selawatan Jowo didalangi oleh 4 ahli selawatan dengan kitab Telodo, dan seni Minahasa Maengket dan Mas Ambo. Lalu disusul Ghazali Mojo, anak Kiai Mojo, kawin dengan Ingkingan Tombokan, anak dari Walak Tondano Tombokan. Kemudian Haji Ngiso, komandan pasukan dan penasihat pangeran Diponegoro, kawin dengan anak Opo Pakasi Warowu, Walak Kakas. Asnawi Tumenggung Reksonegoro Pulukadang menikah dengan Wuring Tumbelaka, anak Walak Amurang. Dan Haji Taib menikah dengan Rea Wenas dari Tonsea Lama. Ali Imran Masloman menikah dengan Yehia Ratulangi, asal Paleloan, Urongo, Tondano. Nah, singkat cerita, pada tahun 1831, sejumlah kurang lebih 50 orang pengikut Kiai Mojo telah kawin dengan gadis penduduk asli Minahasa, dan mereka masuk Islam mengikuti para suami. Dari perkawinan ini menurunkan generasi yang dinamakan Jawa Tondano atau populernya disebut Jaton, yang beragama Islam dan mewarisi paduan budaya Jawa dan Minahasa dengan keunikan tersendiri. Apakah ada perbedaan, Bu, dalam penerapan Mapalus antara masyarakat asli Minahasa dan keturunan Jawa Tondano di Bulangmuondo? Ya, tentu saja ada beberapa perbedaan. Meskipun inti dari Mapalus tetap sama, yaitu gotong royong dan solidaritas, keturunan Jawa Tondano menggabungkan elemen budaya Jawa ke dalam praktik mereka. Misalnya, dalam kegiatan Mapalus, mereka mungkin memasukkan upacara adat Jawa atau menggunakan bahasa Jawa dalam komunitas sehari-hari. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat Bulangmuondo terhadap adaptasi ini? Sebagian besar masyarakat Bulangmuondo menerima dengan baik adaptasi ini. Mereka melihatnya sebagai bentuk kekayaan budaya dan kerjasama antar kelompok etnis. Selain itu, adaptasi Mapalus oleh keturunan Jawa Tondano seringkali membawa manfaat praktis dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan dan masalah sosial di komunitas mereka. Luar biasa. Sebelum kita mengakhiri episode ini, apa pesan Ibu bagi pendengar kita tentang pentingnya gotong royong dalam kehidupan modern? Pesan saya adalah gotong royong seperti Mapalus bukan hanya warisan budaya, tetapi juga sebuah nilai yang sangat relevan dalam kehidupan modern. Di tengah individualisme dan tantangan zaman sekarang, kita perlu mengingat pentingnya kebersamaan, solidaritas, dan saling membantu. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih kuat dan harmonis. Terima kasih banyak Ibu Amalia atas wawasan dan penjelasan yang sangat berharga. Semoga pendengar kita dapat mengambil banyak pelajaran dari diskusi hari ini. Terima kasih Sisil, senang bisa berbagi di sini. Demikianlah episode kita hari ini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan podcast kami untuk mendapatkan lebih banyak informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.